Penjelasan tentang pesanggeran Taman Sarinya supaya tidak hanya melihat bangunan kuno. Oke, mohon maaf Mbak, bisa kenakan maskernya nanti daripada ditegur petugas ya. Nah, untuk semuanya, pesanggeran Taman Sari ini dibangun oleh Sri Sultan yang pertama, Mas, tahun 1758, dan hanya dipakai sampai Sri Sultan yang kedua saja. Pintu masuk ini sebenarnya dulunya pintu belakang. Jadi Taman Sari ini sebenarnya menghadap ke barat. Untuk membuktikan bahwa Sultan pertama itu sudah Islam, makanya pintu masuknya dari barat. Pesanggeran Taman Sari ini bukan kerajaan atau keraton, tapi ini bagian dari keraton, karena Taman Sari ini ketika dibangun sebagai tempat rekreasinya keluarga Sultan. Yang pertama, yang kedua untuk benteng pertahanan setelah keraton, dan yang ketiganya tempat Sultan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Dinamakan Taman Sari karena dulu lahan seluas 10,5 hektar ini tidak dikelilingi rumah-rumah seperti ini, Mas dan Mbak semuanya, tapi dikelilingi oleh perkebunan bunga dan buah. Tapi mohon maaf, sekarang sudah jadi rumah-rumah semuanya ya. Nah, kalau di sini dinamakan daerah Gedung Sekawan karena ada gedung jumlahnya 4. Ini fungsinya dahulu sebagai pengganti sound system. Jadi untuk meletakkan gamelan supaya suaranya menggema, karena nanti Sultan setelah selesai mandi, raja zaman dulu aja setelah selesai mandi ketika mau keluar ke sini itu disuguhin tarian di sini. Karena ini sebenarnya pintu keluar tapi sekarang jadi pintu masuk. Belum ada semen, jadi tidak menggunakan semen. Kalau sekarang sudah dilapisi semen. Bahan bakunya hanya tetap bata merah, pasir, gamping, kapur putih yang ditumbuk itu, dan memang menggunakan seputih telur, tapi hanya sebutir putih telur. Karena kalau putih telurnya untuk digunakan untuk merekat ikan ini semuanya nanti putih telurnya habisnya banyak. Sebutir putih telur itu mohon maaf karena dulu yang masuk agama Hindu dan Buddha dulu, jadi itu sudah dikasih doa oleh orang Hindu dan Buddha, kemudian dicampurkan ke dalam materialnya. Ketika Taman Sari ini belum direnovasi, kalau kita masuk ke sini mungkin kita bisa melihat batanya langsung karena belum tertutup semen. Kalau sekarang sudah direnovasi, tapi tidak boleh merubah bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya tetap seperti ini, cuma dipercantik, Mas dan Pak. Nah, kalau bangunan di sebelah utara, ini ruang ganti pakaian untuk putrinya Sultan dan istri-istrinya Sultan. Mohon maaf, Sultan saya yang pertama sampai ke 9, semua istrinya banyak, hanya yang ke-10 ini yang satu. Kalau yang 1 sampai ke 9 semuanya banyak. Ini untuk istri-istrinya dan putri-putrinya. Lalu kalau kolam yang utara untuk mandinya putrinya Sultan ya. Kalau yang selatan untuk istri selir-selirnya Sultan. Nah, itu dibedakan. Lalu nanti kita juga melihat di dalam masih ada satu kolam lagi. Kalau di dalam untuk Sultan sendiri bersama keempat permaisurinya. Jadi karena Sultan saya sudah Islam, yang boleh disahkan kan hanya 4. Nah, yang 4 ini sebagai permaisuri. Kalau yang selir-selir seperti kalau zaman sekarang seperti nikah siri. Nah, selir itu tidak tinggal di keraton, tapi dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Ketika Sultan membutuhkan, mereka dipanggil ke Jogja. Kalau yang dari Madiun juga dikembalikan ke Madiun, yang dari Majalengka dikembalikan ke Majalengka. Tugasnya selir-selir tadi untuk mempengaruhi para penduduk di sekitar supaya tetap setia dengan keraton Jogja, supaya tidak membelot ke Belanda. Karena dulu kalau Belanda mengiming-imingnya untuk mengajak mereka dengan harta benda, kalau istri selir mempengaruhi dengan pikirannya. Lalu setiap pojok emas ini untuk membakar dupa dan kayu cendana untuk memberi bau harum sekitar sini.
ada 14 semuanya mandi di sini. Kalau yang kedua selirnya 12. Jadi untuk sultan pertama dan kedua total jumlah istrinya untuk yang pertama itu 18, untuk yang kedua 16. Masih ada satu lagi sultan pemecah rekor, tapi mohon maaf tidak usah dicontoh, ini hanya untuk pengetahuan saja. Sultan saya yang ketujuh karena dibandingkan dengan sultan yang lain beliau paling kaya raya. Yang membangun Hotel Ambarukmo sekarang adalah sultan ketujuh, yang membangun pabrik gula di Jawa juga sultan ketujuh. Karena beliau paling kaya di antara sultan-sultan yang lain, beliau mempunyai istri 40 dengan anak 70. Yang terakhir satu di tangga, mohon maaf karena 2006 ada gempa, jadi untuk tangga itu karena juga mengalami kerusakan. Jadi untuk kayu yang asli yang masih bisa digunakan kita gunakan, kalau yang tidak diganti yang baru. Karena kekuatannya sudah beda dengan yang dulu. Untuk pengunjung sekarang dimohon untuk tidak naik karena dikhawatirkan terjadi sesuatu. Nah untuk Mas dan Mbak, kalau ini tempat saunanya sultan zaman dulu. Jadi nanti setelah sultan mandi, itu cara mengeringkan airnya berbaring di sini. Terus bawah itu untuk api yang sudah dimatikan. Hasilnya untuk mengeringkan air, lalu dicampur di parafin satu bunga-bunga pewangian. Kalau sebelah sana untuk ruang ganti permaisuri, kalau yang sana tadi untuk istri selir-selir, mas ini untuk permaisuri. Nah, kalau taman sari nanti setiap pintu memang sengaja dibikin pendek. Ini satu untuk mengajarkan tata krama, kedua untuk mengingatkan kita. Kalau orang-orang dulu mohon maaf ilmunya bukan ilmu akademik, tapi karena ilmu kesaktian, karena melawan penjajah, semakin berilmu untuk meniru ilmu pagi, untuk semakin berhidup.